Salam pembaharuan. Saudara, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, hingga Anies Baswedan masih menduduki 3 posisi teratas survei elektabilitas calon presiden atau capres Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Elektabilitas Ganjar dan Anies mengalami peningkatan pesat, sedangkan Prabowo dinyatakan menurun. Survei terbaru SMRC ini digelar pada 5-13 Agustus 2022. Populasi sampel dalam survei ini dilakukan secara random atau multi-stage random sampling dengan total 1.220 responden. Margin of error survei dalam survei ini diperkirakan sebesar 3,1% dengan tingkat kepercayaan 95% atau asumsi simple random sampling. Wawancara dilakukan secara tatap muka. SMRC melakukan survei tertutup dengan memberikan 11 nama kepada responden. Ke-11 nama itu dipilih berdasarkan potensial peluang maju sebagai capres. Hasilnya, Ganjar Pranowo menduduki posisi teratas dengan suara 27,1%, sedangkan Prabowo berada di posisi kedua, terpaut jauh dari Ganjar, yaitu 19,0%. Kemudian disusul Anies Baswedan di posisi ketiga dengan suara 15,16%. Jika dilihat secara tren, dengan membandingkan hasil suara di survei MSRC ini, sebelumnya pada Maret 2022, Ganjar naik pesat dari yang sebelumnya 18,5% menjadi 27,1% saat ini. Kenaikan juga dialami oleh Anies, meski tak signifikan, yaitu 15,0% menjadi 15,6%. Sedangkan tren Prabowo mengalami penurunan dari 24,6% menjadi 19,0%. Sungguh mengkhawatirkan. Berikut hasil suara 11 nama capres dalam survei tertutup. 1. Ganjar Pranowo dengan suara 27,1%, Prabowo Subianto 19,0%, Anies Baswedan 15,6%, Ridwan Kamil 8,5%, AHY 3,5%, Erick Thohir 2,3%, Khofifah 2,2%, Puan Maharani 2,0%, Sandiaga Uno 1,9%, Andika Perkasa 1,9%, Airlangga Hartarto 0,8%, dan tidak tahu 15,3%. Para relawan Warteg Indonesia alias Warteg terus melanjutkan gerilya menyebarkan aspirasi mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI 2024. Kali ini mereka melakukan gerakan di Pasar Pintu Air Petamburan, Jakarta Pusat. Para relawan tersebut membagikan 700 paket nasi dan alat dapur kepada pedagang, ojek online, dan bajai serta warga sekitar sembari memperkenalkan lebih jauh gerakan Ganjar Pranowo Presiden 2024 yang mereka gencarkan. Sekjen Warteg Indonesia, Seno Herlangga, mengungkapkan kegiatan bagi-bagi paket bantuan ini memang bertujuan mengkonsolidasikan dukungan masyarakat untuk Ganjar yang sebenarnya sudah ada di semua wilayah, namun masih perlu diwadahi dan disinergikan. Pak Ganjar itu sudah populer dan didukung di mana saja. Buktinya, elektabilitas beliau selalu teratas di berbagai survei. Tapi kan dukungan luas ini harus dikonsolidasikan dan diwadahi. Karena itu, kita setiap pekan turun ke semua kawasan, ujarnya dalam keterangan tertulis Sabtu 20 Agustus 2022.
Ia mengungkapkan, Warteg memilih cara gerilya ke pasar-pasar dan kawasan permukiman masyarakat lantaran terinspirasi gaya kepemimpinan Ganjar yang sangat gemar belusukan untuk bertemu, berinteraksi, dan mendengar aspirasi dari masyarakat. Seno menilai gaya kepemimpinan Ganjar yang ideologis, jujur, dan terbuka ini terbukti efektif meningkatkan partisipasi masyarakat dalam semua proses pembangunan. Ia menambahkan, program-program dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan Ganjar selama 2 periode ini bisa diinisiasi dan dilaksanakan berdasarkan kepentingan masyarakat banyak, seperti program bantuan rumah tidak layak huni atau RTLH, listrik gratis, SMK boarding school untuk masyarakat miskin, pemberdayaan UMKM hingga program desa inklusif. Kegiatan kami termotivasi dan terinspirasi dari Pak Ganjar Pranowo yang jujur bermasyarakat dan selalu membantu masyarakat miskin, sehingga kita terinspirasi untuk melakukan kegiatan ini dari beliau. Imbuhnya, ia menyebut, figur yang sederhana namun tetap berkarisma dan berwibawa seperti Ganjar merupakan pemimpin yang paling dirindukan dan dibutuhkan rakyat Indonesia saat ini. Menurutnya, Ganjar bukanlah figur yang mendadak akrab dengan rakyat kecil menjelang pemilu, melainkan memang sudah sejak muda berkarakter demikian, baik saat menjadi aktivis mahasiswa, anggota DPR, hingga saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Karena itu, Warteg Indonesia akan terus mengusung aspirasi Ganjar Pranowo Presiden 2024. Tujuan kita berbagi karena salah satu program Warteg Indonesia itu berkolaborasi dengan Warung Tegal Indonesia untuk membantu Indonesia memilih pemimpin yang tepat. Jadi, kita ini adalah rumah besar bagi para pelaku usaha, bagi pedagang kaki lima, warung-warung nasi, serta kita berbagi untuk pengemudi ojol, bajai, dan seterusnya. Serta kita berbagi untuk pengemudi ojol dan bajai. Tuturnya, kesan inilah, lanjut IPA, yang membuat Ganjar mampu menggait hati dan menggerakkan masyarakat, khususnya kalangan kelas menengah ke bawah untuk mendukungnya sebagai presiden tahun 2024 mendatang. Pak Ganjar itu orangnya berwibawa, sudah gitu ramah tamah, baik juga beliau orangnya sama rakyat. Ya menurut saya patutlah Pak Ganjar Pranowo didukung masyarakat, ungkapnya. Ya, pokoknya Pak Ganjar bisa diterima di seluruh masyarakat. Mudah-mudahan Pak Ganjar bisa terpilih menjadi presiden 2024 nanti, supaya bisa bikin Indonesia lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Masyarakat juga lebih sejahtera, pungkasnya.